Silakan Bulan. Halo Kak. Ya, halo, silakan. Jadi saya mau bertanya, apa sih tujuan dari manusia itu diciptakan? Sedangkan yang kita tahu sendiri, banyak manusia sekarang atau orang-orang itu merasakan yang namanya penderitaan. Dan saya tahu juga itu adalah hasil perbuatan manusia sebelumnya gitu. Makanya kita merasakan penderitaan. Tapi bukankah terkesan egois kalau manusia diciptakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan? Seperti itu. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan itu enggak salah. Itu bukan Iya. ego Tuhan. Hmm. Manusia diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 28 itu adalah untuk memenuhi seluruh bumi dan beranak cucu. Dan tentunya dalam keadaan yang tidak berdosa. Kenapa kita menderita? Jangan salahkan Tuhan. Itu pilihanmu sendiri. Kamu yang mau berdosa. Nenek moyang kita yang mau berdosa. Maka kita menjadi berdosa. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa kamu ciptakan aku dengan berdosa? Enggak. Dia ciptakan kamu menurut gambarnya sendiri. Kejadian 1 ayat 26. Dan gambarnya yang kamu miliki itu, kamu salah gunakan untuk melawan dia yang telah menciptakan kamu. Dan ketika kamu melawan dia, kamu kena akibat dari perlawananmu itu. Masa kamu mau salahkan Allah untuk itu? Iya, benar, saya juga setuju. Tapi seperti ini loh Kak, maksud saya kan eh apa ya? Manusia itu kan sekarang banyak merasakan penderitaan, tapi kan seperti yang kita tahu kalau setiap apapun yang kita rasakan atau kita jalani itu kan atas kehendaknya Tuhan. Berarti kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan itu? Seperti itu maksud saya. Ya Tuhan izinkan kamu memilih keinginanmu. Kamu Jadi, berbuat jahat. Kamu berbuat jahat. Itu karena keinginanmu dan Tuhan izinkan kamu mengikuti keinginanmu. Karena kalau dia tidak izinkan kamu mengikuti keinginanmu, maka kamu tidak dicipta menurut gambarnya dia. Berarti kamu nggak punya free will, kamu hanya robot di hadapan Tuhan. ya saya setuju sih Kak. Cuma seperti yang kita lihat kan, aku bukannya mau. Penderitaan itu jangan kamu menyalahkan Tuhan. Kamu sendiri yang buat kamu menderita. Manusia yang membuat dia menderita. Gak pernah Tuhan membuat kita menderita. Menyelewengnya manusia dari kehendak yang ilahi, itu yang membuat kita menderita. Kalau kita mengikuti aturan Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan, kita nggak akan menderita. Tunggu. Penderitaan itu kita sendiri yang buat, bukan Tuhan. Ya, maksud saya seperti ini loh Kak. Bukan saya yang merasa bahwa saya menderita, bukan. Tapi banyak dari konten yang saya lihat, baik itu dari konten bidan yang itu loh Kak, yang di Papua, saya bisa melihat mereka dalam keadaan yang sangat memprihatinkan lah. Bahkan tempat tinggal mereka juga masih dibilang masih kurang layak, makanan mereka kalau saya rasa mereka berdosa enggak. Ya semua manusia memang berdosa, tapi bukan karena dosa mereka mereka mendapatkan seperti itu. Kalau dibilang mereka kurang bekerja, kayaknya enggak juga. Mereka berusaha untuk mendapatkan Ya, sesuatu oleh nasi. karena itu jangan salahkan Tuhan, salahkan dirimu sendiri. Kenapa Karena jadi kamu, saya? karena kamu manusia, tugas kamu mengasihi mereka, maka berbuatlah dan berdampaklah buat mereka. Kalau memang kamu berbelas kasih sama dia. Bukankah sejak semula kamu diciptakan untuk mengasihi sesamamu? Dan kamu melihat hal-hal seperti itu, tapi kamu malah menyalahkan Tuhan. Kenapa tidak berbuat untuk berpengaruh dan berdampak buat mereka? Bukankah kamu harus saling tolong-menolong? Bukankah itu perintah yang terutama dari Tuhan? Mereka menderita karena perintah dari Tuhan untuk mengasihi sesama tidak dilakukan manusia. Termasuk saya dan kamu. Jangan salahkan Tuhan. Salahkan dirimu sendiri. Tuhan Yesus sudah bilang kasihi semua orang. Tapi kenapa mereka menderita? Karena nggak ada yang mengasihi mereka. Jangan salahkan Tuhan. Salahkan dirimu sendiri. Karena kita nggak berbuat buat mereka. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan udah kasih hukum.
saya bukannya nggak mau berbuat, tapi belum bisa. Ya, Karena justru memang itu. Makanya saya katakan, itu konsekuensi dari pernyataanmu. Mereka menderita karena tidak ada kasih di dalam manusia yang melihat mereka. Kalau mereka dikasihi, niscaya mereka tidak seperti itu. Padahal Tuhan sendiri kan sudah memberikan perintah itu. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan udah kasih arah. Kita yang nggak mau diarahkan. maaf ya Kak, aku di sini kan cuma kayak bertanya aja atas I ketidaktahuanku. know, saya Aku, tahu, saya tahu. iya, Tapi aku tidak menyalahkan Tuhan. Tapi banyak di sini yang komennya yang kurang enak saya baca. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. yang di bawah mah jangan diperhatiin, nggak apa-apa. Maksudnya adalah gini. Kadang kita melihat kita melihat dunia ini, jangan dengan kacamata dunia ini. Nggak pernah ada posisi di mana Allah itu pernah dipersalahkan. Mereka menderita begitu, itu bukan karena Tuhan yang buat mereka seperti itu. Tuhan izinkan mereka mengalami penderitaan itu, tapi bukan Tuhan yang membuat mereka mengalami itu. Tapi Tuhan sudah berikan kita arah agar kita berguna. Makanya perintah Tuhan Yesus itu apa? Kasihi Allahmu dan kasihi sesamamu manusia. Kita nangis melihat orang di luar sana yang menderita. Tapi apakah yang kita perbuat dari air mata kita itu? Nothing kan? Nah kalau kita tahu begitu, ya kita doakan mereka kalau belum bisa pergi ke sana atau berbuat secara langsung berkontribusi. Dan kalau sudah dimampukan untuk kontribusi, lakukan. Agar semakin nyata bahwa Allah itu tinggal di dalam kita semua. Apapun itu kontribusinya. Selama itu untuk tujuan yang benar dan tepat di hadapan Allah bagi kemuliaan namanya, silahkan. Karena untuk itu kamu sejak semula ditempa oleh Tuhan. Itu tujuannya sejak semula. Bukan untuk yang lain-lain. Gitu ya? Iya. Iya. Jadi Iya, lebih wise melihat kasus. iya, saya juga udah mendoakan. Ketika saya melihat, saya pasti mendoakan mereka. Tapi saya seperti yang kakak bilang belum mampu karena memang keadaan saya juga masih perlu ditolong seperti itu. Jadi makanya saya bingung. Kasihan Dan gitu loh. Kenapa? semua orang tuh nggak ada yang nggak perlu ditolong. Semua orang itu perlu ditolong. Ada orang mampu dalam keuangan, tapi perlu ditolong dalam hal kerohanian. Makanya kita harus saling melengkapi, saling mengisi. Nggak ada orang yang wah kelihatannya apa udah penuh segala sesuatu, enggak. Saya sendiri sangat bercacat di hadapan Tuhan. Saya sangat bercacat. Saya punya kekurangan dalam banyak hal. Makanya saya butuh bapak rohani saya, butuh teman-teman saya, butuh kakak-kakak saya untuk membimbing saya dan memenuhi saya dalam kekurangan saya. Nah, orang lain pun begitu. Gitu. Maaf ya kak, satu kali lagi pertanyaanku. Ya. Bukannya saya nggak ngerti, tapi boleh nggak lebih ringkas apa tujuan manusia diciptakan selain untuk memenuhi bumi? Ya, untuk mengaliri kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Dan kasih Allah itu relasi, bukan substansi yang bisa dipegang, diraba. Maka Tuhan menciptakan manusia agar dia mengasihi manusia itu, mengaliri kasihnya kepada manusia. Dan karena manusia diciptakan menurut dirinya sendiri, 1 Timotius 2 ayat 13. Maka manusia itu pun bisa mengaliri kasihnya kepada sesama yang lain. Nah, ketika Allah mengasihi kita, kasihnya itu tidak terbatas. Dan ketika Allah mengasihi kita, kasihnya itu tidak terbatas, itu terbukti melalui apa? Pengorbanannya dengan memberi anaknya. Tetapi ketika manusia ini ditugaskan pada kodratnya untuk saling mengasihi, dan ketika kasih itu tidak dialiri, maka timbullah penderitaan yang kamu katakan tadi. Iya. Itu tujuannya. Jadi Tuhan itu ciptakan kita nggak seperti robot bulan. Dia menciptakan kita menurut dirinya sendiri. Makanya dalam 1 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, ia tidak mungkin dapat menyangkali dirinya sendiri. Ya. Dia nggak mungkin bisa menyangkali dirinya sendiri. 2 Timotius 2 ayat 13. Dia nggak mungkin menyangkali dirinya sendiri. Karena kita memang dicipta menurut dia.
Karena sama seperti Allah mencintai, mencipta kita untuk membagi kasih-Nya, dan kita yang dicipta menurut gambar-Nya juga harus saling mengaliri kasih-Nya. Tuhan menciptakan kita sejak semula tidak pernah untuk menderita. Dan buktinya Adam dan Hawa tidak pernah menderita di Eden. Tapi ketika mereka berhenti mengasihi Allah, tidak melakukan apa yang menjadi kodrat mereka, mereka menjadi menderita oleh karena dosa. Kamu tahu nggak mereka berdosa karena apa? Karena mereka berhenti mengasihi Allah dengan tidak taat sama Allah. Jadi penderitaan itu ada, itu karena ketiadaan kasih. Itu relate dengan yang kamu pertanyakan tadi. Gitu, ya. Makanya Tuhan Yesus menggantikan penderitaannya kita itu di atas kayu salib agar kamu dan saya kepada Allah itu diperdamaikan. Gitu. Ya. Iya Kak, makasih ya Kak. Oke, semangat selalu ya. Iya Kak, shalom. Salam.